Ya kira-kira platformnya mirip sama si Hongguang EV itu atau Mini EV ini. Kemudian di Indonesia juga meledak juga si Air EV, bahwa orang tuh ada kebutuhan untuk membeli mobil yang sangat kecil, mobil yang praktis, yang compact dan yang murah. Nah sekarang sampai pada akhirnya kita di 2026, gue lagi ada di Lizhou di China. Ini adalah versi update dari yang namanya Air EV. Ini adalah Wuling Mini EV atau di Indonesia nanti mungkin namanya akan jadi Aira. Wuling hadir di kota Lizhou. Tadi mungkin di saat EV belum banyak, dia memberikan produk yang bisa menawarkan value lebih. Betul. Sehingga membantu kehidupan orang-orang di sini, mobilitasnya menjadi lebih mudah, dan juga bahkan dengan pemerintah daerah menjadi solusi untuk parkiran, menjadi solusi tambahan untuk energi dan sebagainya. Nah itu yang spirit yang memang terus kita bawa ke pasar Indonesia. Oke, ketemu lagi bersama gua Cak Dan di Autotech Sindonus, dan gua sekarang lagi di tempat yang sangat istimewa. Ini adalah Wuling Proving Ground yang ada di tempat lahirnya Wuling di kota Lizhou. Nah, di tempat ini kita akan mencoba berbagai macam model-model terbarunya Wuling yang bahkan belum masuk di Indonesia. Ada beberapa yang sudah dicoba, ada yang siap untuk dicoba. Ini adalah, kita lihat di sini ada Bingo S atau Bingo tapi versi SUV-nya, dan tentu saja bintangnya adalah model baru yang akan masuk ke Indonesia. Ini adalah Air EV. Modelnya sudah disegarkan yang katanya namanya Aira EV. Nah, seperti apa? Ikutin terus gimana kita akan mencoba langsung model-model terbarunya Wuling. Oke guys, semuanya tuh diawali dari lampu merah. Kenapa? Jadi tim R&D-nya Wuling itu nongkrongin lampu merah selama berjam-jam, berhari-hari, dan mereka mencatat bahwa ternyata 90% itu orang naik mobil itu cuma 1 atau 2 orang. Maka mereka bikin yang namanya mobil kecil, micro atau compact car, yaitu Wuling Hongguang EV. Nah setelah itu, boom, tiba-tiba meledak. Hongguang itu merubah gimana orang memprosesikan mobil. Dulu segmen yang dulunya nggak dianggap sebagai mobil yang nyaman atau nggak dianggap sebagai mobil yang menjanjikan, tiba-tiba boom, meledak. Harganya saat itu sangat murah dan orang beli yang namanya Hongguang EV. Ya kira-kira platformnya mirip sama si Hongguang EV itu atau Mini EV ini. Kemudian di Indonesia juga meledak juga si Air EV, bahwa orang tuh ada kebutuhan untuk membeli mobil yang sangat kecil, mobil yang praktis, yang compact dan yang murah. Nah sekarang sampai pada akhirnya kita di 2026, gue lagi ada di Lizhou di China. Ini adalah versi update dari yang namanya Air EV. Ini adalah Wuling Mini EV atau di Indonesia nanti mungkin namanya akan jadi Aira EV. Langsung aja kita coba, let's go. Nah kita masuk dan langsung kita nyalain aja mobilnya. Aduh, bantingannya mantap. Dari sisi kemewahan ini jauh lebih mewah ya. Ini ya, si tampilannya, kemudian dari warna dan juga desainnya itu jauh lebih mewah, lebih naik kelas lah dibandingkan si Air EV. Dan ini tentu saja ini adalah 4 penumpang, bukan 2 penumpang. Kalau Air EV kan kecil banget. Ini masih kecil tapi masih ada ruang lagi di belakang yang lebih proper lah sebenarnya gitu. Karena ya mungkin kebutuhan orang juga berubah juga dari yang dulunya cuman pengen mobil yang berdua doang, tapi juga ternyata kita pakai EV ini juga harian ke kantor dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sama aja dengan Bingo. Jadi R&D-nya sekarang ada di sini, bukan lagi kayak Air EV yang diputar-putar seperti itu. Artinya kompartemen di bawah juga jadi lebih praktis, jadi lebih gede, dan bahkan di sini juga ada ruang untuk naruh kartu ataupun yang lainnya. Ya maksudnya ini menurut gue guys, maksudnya perubahan dari EV ini di Indonesia itu juga cepat sekali. Oke, sensasi berkendaranya karena mobilnya sendiri juga agak lumayan lebih gede, jadi rasanya juga mungkin lebih nyaman ya, maksudnya dibandingkan Air EV gitu. Oke, kita coba bejek tarikannya seperti apa ya. 3, 2, 1 kita bejek. Terus 20.
Oke. Oke. Oke, kita sekarang masuk ke tikungan-tikungannya nih. Asik. Kira-kira ini mobil akan dibanderol dengan harga berapa? Karena sekarang persaingannya di EV juga sangat ketat sekali. Kalau misalnya terlalu mahal, akan susah bersaing dengan komputer-komputer di EV entry level seperti ini. Ada Geely X2, ada Chery Q, ada Atto One, dan masih banyak lagi. Gimana kalian? Kasih komentar di bawah. Oke, ketemu lagi bersama gua Cak Dan di Autotex Indonus, dan di sebelah gua ini adalah orang yang sangat istimewa. Ini adalah Bapak Ricky Christian dari Marketing Director Wuling Motors Indonesia. Wah. Nah, kita lagi ada di tempat yang juga spesial. Kita ada di Luzo ya. Di Luco, betul. Di Luco. Ini adalah pusatnya Wuling Indonesia. Ya. Pusatnya Wuling di dunia, ding, bukan di Indonesia. Selamat datanglah di kantor pusat kita di Luco, dan di sini memang orang-orang menyebutnya kotanya Wuling lah. Kotanya Wuling, Kotanya karena Wuling. di sinilah Wuling berasal sampai bisa mengglobal mendunia. Betul. Nah, di hari ini kita akan ngebahas banyak sekali model mobil yang ada di sini yang bisa kita coba, Pak. Ya. Tadi kita udah nyobain Wuling Bingo S. Ya. Ini apakah akan masuk ke Indonesia? Nanti kita bahas. Iya, maksudnya ini menarik banget. Bingo tapi dengan ground clearance yang lebih tinggi. Ya. Model-modelnya kayak SUV gitu. Betul. Dan ini Bingo itu juga sampai sekarang pun masih banyak peminatnya. Ya. Dan pasti akan bisa mungkin akan menggantikan Bingo yang sudah ada, mungkin, Pak. Ya. Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya. Memang Bingo ini salah satu produk andalan kita juga di Indonesia. Mungkin teman-teman banyak tahu tentang produk kita Bingo. Tapi perbedaannya di global atau di Tiongkok ini, Bingo ini sebenarnya nama family. Nama family produk. Betul. Jadi bukan nama satu produk segmen. Dan hari ini kita ada Bingo S. Bingo S ini segmennya dalam compact SUV. Compact SUV. Dan juga kalau Bingo yang kita kenal mungkin di Indonesia itu segmen hatchback. Dan ada juga Bingo Pro. Pro? Iya, di sini Bingo Pro. Itu segmennya apa? Dia city car tapi lebih besar. Oh, city car tapi lebih besar. Jadi di sini salah satu disebutnya Bingo Family yang jadi top of mind-nya juga dari Wuling produk lah di Tiongkok. Dan di Indonesia pun Bingo juga sangat populer sekali. Betul. Bahkan bertahun-tahun tuh Bingo itu sangat kencang penjualannya. Terima kasih. Oke, setelah ada Bingo S, tapi juga tentu saja yang paling menarik adalah kita lihat di sana adalah Wuling Mini EV. Mungkin bisa diceritain dulu, Pak, Mini EV latar belakang seperti apa di Indonesia juga gitu. Oke. Mungkin kalau teman-teman mengikuti berita global, Wuling Motors ini salah satu menjadi pionir juga untuk segmen Mini EV di Tiongkoknya. Kita mulai bahkan dari zaman EV itu belum banyak, itu kita studi dan juga meluncurkan produk namanya S100. Sempat kita tampilkan juga di Indonesia dan juga terus berkembang menjadi mini EV yang cukup mendunia lah, dan di Indonesia kita pasarkan salah satu segmen dari mini EV itu yaitu REV, yaitu generasi terbarunya. Dan hari ini Cak Dan juga tadi sudah test drive itu mini EV generasi kelima. Generasi kelima ini banyak sekali pembaharuannya. Ada pintunya sudah 4 doors, kemudian juga sudah DC charging, dan juga bisa dilihat mungkin ring ban-nya sudah lebih besar juga di 13 inci. Oke. Jadi kemungkinan mobil ini juga pastinya akan dibawa ke Indonesia ya? Ya, kemungkinan. Ya, karena produk ini kita lihat memang sangat cocok ya untuk konsumen-konsumen Indonesia, karena saat ini mungkin membutuhkan produk yang lebih efisien, tapi juga mungkin mobilnya nggak perlu besar-besar, tapi tetap cukup untuk keluarga dan juga anak-anak mungkin. Betul. Ini yang menarik, guys. Saya tadi sempat riset juga, Pak, bahwa ternyata R&D-nya Wuling itu bikin mini EV itu awalnya tuh kayak orang ini market yang emang ada ya, orang yang butuh mobil kecil ya. Tapi ternyata begitu mereka bikin waktu Hongguan ya. Terus ternyata meledak banget dan bahkan jadi standar di global juga gitu ya. Dan kalau misalnya kita kemarin kita sempat keliling-keliling kota Licho, itu banyak banget mobil-mobil kecil berseliweran dan
marketnya tuh di kota itu sebenarnya mengadopsi dari kebutuhan pasar juga, dan bagaimana mobil kecil itu jadi bagian dari gaya hidup di Lico sendiri. Betul. Nah, dari Lico sendiri itu juga jadi tren juga di Jakarta. Karena apa? Awalnya mobil EV populer di Indonesia salah satu adalah Air EV. Benar nggak Pak ya? Betul. Jadi kebutuhan kebutuhan terhadap mobil-mobil yang mini EV compact itu akan terus ada. Benar nggak Pak? Betul. Luar biasa Pak. Nah, mungkin menambahkan, makanya kita bawa teman-teman media ke sini, kita ngelihat Wuling ini punya spirit yang berbeda kalau aku melihat sebagai produsen otomotif. Jadi nanti sore kita lihat sejarahnya. Jadi perkembangannya itu memang pabrikan kita ingin mendukung dan juga memberikan dampak positif kepada ekosistem. Sama seperti spirit kita di Indonesia, yaitu Drive for a Better Life. Dan juga sama itu kantor pusat kita. Jadi Wuling hadir di kota Liuzhou. Tadi mungkin di saat EV belum banyak, dia memberikan produk yang bisa menawarkan value lebih, sehingga membantu kehidupan orang-orang di sini. Mobilitasnya menjadi lebih mudah, dan juga bahkan dengan pemerintah daerah menjadi solusi untuk parkiran, menjadi solusi tambahan untuk energi dan sebagainya. Nah, itu yang spirit yang memang terus kita bawa ke pasar Indonesia. Harapannya tadi kayak REV bisa menjadi tambahan produk untuk mobilitas, dan juga kedepannya kita juga harapannya ingin membawakan produk-produk yang bisa memberikan dampak positif lah. Dengan adanya pabrikan, tentu dengan supplier sekitar juga, ekosistem, karyawan lokal, dan juga produknya menjadi mobilitas yang bisa membantu keluarga menjadi kehidupannya lebih baik lagi. Betul sekali, itu filosofinya. Jadi nggak cuma sekedar jualan mobil listrik doang guys, tapi dampak luas kepada yang di sekitarnya itu juga sangat besar. Jadi ya itulah Wuling dan segala macam filosofinya itu ternyata kalau misalnya kita lihat lagi itu sejarah historinya itu juga panjang juga. Panjang. Luar biasa. Nah, sekarang kalau market di Indonesia sendiri seperti apa Pak ini tahun 2026, dan mungkin ya juga banyak sekali pemain baru juga yang masuk, dan seperti apa nanti si mini EV katanya namanya Aira juga ini kan itu akan masuk juga di market gitu. Oke. Mungkin yang pertama kalau kita melihat teman-teman data penjualan otomotif, memang tahun ini ada penurunan ya. Ada penurunan, jadi kompetisi bisa kita bilang semakin sulit. Tapi kita tetap bersyukur karena produk-produk Wuling ini masih diterima dengan baik. Jadi kurang lebih market share kita masih stabil. Masih stabil, dan kita studi tadi segmen mana yang membutuhkan produk yang sebenarnya mungkin marketnya ada, tapi karena mungkin kondisi ekonomi, kemudian kondisi bunga bank itu membuat banyak orang menjadi lebih sulit untuk memiliki kendaraan. Itu salah satu segmen yang kita pelajari di segmen City Car EV. Itu segmen utama yang mungkin menjadi fokus utama lah di tahun ini. Tapi nggak menutup juga ke depannya, di sini kita juga test drive juga mobil yang premium, kemudian juga mobil SUV dan sebagainya. Oke. Jadi intinya salah satu mungkin akan tetap jadi backbone-nya dari elektrifikasinya Wuling itu adalah si mini EV ini ya. Di City Car EV lah. Di City Car EV ini gitu. Jadi kategori yang akan kemungkinan juga akan terus bertumbuh dan membesar. Karena City Car EV saya ngelihatnya itu segmennya cukup besar. Bisa tadi ada kita cerita ada bapak-bapak yang bisa beliin untuk anaknya. Ada juga mungkin orang yang fresh graduate mau punya mobil. Ada mungkin keluarga yang mungkin membelikan untuk istrinya untuk jemput anak. Jadi segmen ini kita melihat cukup potensi dan bisa menjadi memberikan tambahan solusi untuk kehidupan sehari-harinya lah. Dan sekarang juga dengan desain yang lebih baru juga, dengan 4-door juga, jadi secara utility-nya juga bisa lebih bagus, lebih fleksibel, dan konsumen segmennya pun juga lebih besar juga gitu ya. Maksudnya dulunya kayak mau barengan kayak kayaknya bangnya cuma 1 atau 2 agak sempit nih, tapi sekarang udah kayak oke, mau bareng silakan, mau bawa bareng-bareng, mau agak jauh juga lebih oke gitu ya. Oke gitu guys. Jadi intinya tahun ini sebenarnya dari Wuling sendiri harapannya sendiri untuk market seperti apa Kak? Tentu harapannya dari kami lebih baik lah, terus bertumbuh, at least kita recovery ke tahun-tahun sebelumnya. Tapi menurut saya ini tidak bisa dari kita saja, produsen otomotif mungkin bukan cuma Wuling, tapi kita butuh bekerja sama salah satunya dengan teman-teman media, mungkin dengan pihak-pihak terkait juga. Kita bangun sama-sama otomotif di Indonesia, tujuannya untuk memajukan kehidupan
keluarga-keluarga di Indonesia lebih baik lagi, seperti tagline-nya Wuling, Drive for a Better Life. Luar biasa sekali. Thank you banget Pak Riki. Thank you. Jadi kita hari ini masih banyak agendanya yang bisa kita lakukan. Ya maksudnya dengan mengenal kita ke sini ya, dengan kita ke Licau dan kita melihat langsung kampung halamannya Wuling, kita bisa lebih tahu sebenarnya brand Wuling itu lebih dalam lagi seperti apa, baik dari filosofinya, baik dari sub brandnya kayak ada Baojun juga yang versi premiumnya, dan histori-histori dari Wuling sendiri juga kita bisa tahu gitu. Ini akan kita share juga nanti di video-video selanjutnya di Sindo News. Oke. Thank you Pak Riki. Sampai ketemu lagi. Luar biasa. Sampai ketemu lagi. Thank you. Oke guys, jadi Wuling itu memang identik dengan mobil rakyat. Jadi ada mobil yang buat pick up, ada mobil yang buat ngangkut usaha, ngangkut barang dan lain-lain. Tapi sebenarnya di China sendiri mereka punya sub-brand yang namanya Baojun. Baojun ini adalah brand yang mengakomodir segmen yang lebih premium. Bahkan sebenarnya kayak Almas atau Darion atau Exion itu adalah Baojun yang sudah di rebatch. Kalau di Indonesia namanya Wuling, semuanya namanya Wuling. Karena di Indonesia nggak ada Baojun, cuma ada Wuling. Jadi Baojun yang ada di Cina itu di rebatch jadi Wuling, seperti itu. Nah di China sendiri, Baojun sendiri juga punya mobil yang sangat banyak dan juga canggih juga. Jadi nggak kalah dengan pabrikan-pabrikan yang lain. Nah salah satunya adalah ini, Baojun yang sangat mewah. Ini adalah SUV Baojun yang namanya Huajing S. Ini SUV 7-seater dan sangat canggih. Biasanya emang di mobil-mobil Cina itu SUV jadi pinnacle produknya mereka nih. Joknya udah langsung mundur sendiri menyesuaikan dengan pengemudinya. Jadi ketika kita buka pintu langsung dia bisa maju lagi atau mundur. Sehingga kalau misalnya keluar masuk itu jadi lebih nyaman. Nah, langsung kita coba aja gimana rasanya si Baojun Huajing S. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini sama, ininya tuas persenalannya di sebelah kanan. Sensasi pertamanya begitu kita gas, langsung seat beltnya menyesuaikan dengan tubuh kita ya. Wah, keren sekali. Oke. Ya, sangat empuk sekali guys suspensinya. Ini juga ada kamera untuk melihat kondisi kita lagi capek, dia akan ada notifikasinya. Tarikannya juga wah kencang sekali. Wih, enak sekali. Kita brake, kita putar balik. Nah, kita tes ini ya, manuvernya seperti apa. Apakah dia akan limbung atau tidak? Kita gas saja. Wah, enak banget. Suspensinya enak banget, guys. Oke, brake. Oke, enak. Empuk sekali. Ya, Baojun ini produknya juga sangat banyak ya. Dan segmen mereka tuh juga lebih premium dibandingkan si Wuling. Oke, kita langsung parkir saja. Tuh lihat nih parkirannya. Teknologinya juga canggih banget ini. Dia udah ada sensornya, udah bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Ini juga udah bisa parkir otomatis ya guys. Di sini kalau misalnya kita pencet dia juga bisa mengenali slot parkir, dan dengan 1-2 tombol dia bisa pakai otomatis sendiri. Jadi ini mobil yang sangat canggih sebenarnya. Seperti itu Baojun di Licau, kita cobain langsung. Gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah. Thank you. Oke, tampilan depannya Baojun Huajing S. Lampunya ya desainnya cukup aman, cukup dewasa dengan lampu LED bar yang memanjang di sekitar kapnya. Bempernya cukup standar saja. Getarannya sama, suara mesinnya sama sekali tidak terasa. Ini mesinnya 1,5 liter turbo padahal. Tapi kita tadi nyobain bener-bener smooth banget. Tenaganya juga enak banget.
kemewahannya juga terasa sekali. Kita masuk ke dalam. Nih kursinya sudah langsung menyesuaikan, dia mundur sendiri kalau misalnya kita masuk, begitupun kalau kita keluar. Semuanya sudah bahan kayu, soft touch. Ya ini karena mobilnya yang sangat premium, setirnya juga premium banget. Ini desain-desain mobil Cina selalu seperti ini. Biasanya ada 2 two-tone setirnya, mobil ciri khas mobil mewah. Dan untuk pengaturan jok dialnya juga seperti Tesla ya, ada 2 tapi warnanya chrome. Warnanya sendiri coklat kulit. Kemudian pengaturannya juga udah sangat banyak sekali. Di sini juga ada tempat untuk menaruh barang mewah dan elegan, 2 USB, USB-C dan USB-A. Kemudian ada tempat menaruh handphone plus untuk wireless charging, 2 cup holder. Ini untuk kayunya juga, bukanya juga seperti ini, mewah. Ini masih ada soft touch juga di sini. Oke, mantap ya. Seperti itu guys. Ternyata di atas juga ada sunroof, tapi bukan yang full, bukan panoramik, karena di atasnya ada TV-nya. Ini kalau misalnya kita pencet, dia bisa buka TV-nya. Mana TV-nya? Gimana cara bukanya TV-nya? Kayaknya dari layar. Tapi juga masih ada layar lagi panoramik di atas. Gede banget. Udah ada mejanya untuk, wah ini mewah banget sih. Ini bisa buat kerja ataupun buat makan, karena ini memanjakan penumpang baris kedua. Ngelipatnya juga gampang banget. Pengaturannya nggak kalah lengkap sama mobil depannya. Lihat ini pengaturannya juga banyak banget. Dia sudah bentuk captain seat, joknya empuk banget, nyaman sekali. Kita coba duduk di sini. Nah, di sini pasti ada tempat untuk mendingin, kulkas. Slotnya juga ditariknya seperti gitu aja, gampang sekali, mudah sekali. Dan di sini bisa ada layar, kita bisa mengatur bagaimana hal di sini. Ada kursinya yang bisa diatur, AC dan lain-lain. Kemudian jok jok kurungan depan juga bisa dirubahkan kalau misalnya si penumpangnya ini agak kemajuan nih, bisa diatur dari belakang, karena ini benar-benar memanjakan penumpang belakang. Apakah ada kursi pijat di sini? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh guys. Ini ada slot lagi, USB juga, USB-A, tempat naruh handphone. Ada dua-duanya sama. Kemudian baris ketiganya seperti ini. Kemudian kalau bisa dimajukan juga cukup lebar. Slot AC-nya di situ. Mewah sekali ya. Jadi SUV mewah premium yang memanjakan penumpang, karena yang naik itu juga bos-bos eksekutif lah ya, seperti itu ya. Untuk buka pintunya juga tinggal dipencet tombol aja di sini. Boom. Nah, dia udah bisa buka sendiri. Keren banget ya. Ini PHEV, jadi untuk jarak jauh dia tidak akan masalah karena bisa diisi bensin. Kita lihat bagasinya seperti apa. Bagian depannya, belakangnya juga sebenarnya ini desainnya cukup aman aja ya. Jadi ada yang terlalu fancy atau terlalu berlebihan, semuanya aman aja. Standar cukup biasa aja sebenarnya gitu. Ini untuk pengaturan kursinya bisa diatur seperti ini, bisa dilipat hanya dengan bantuan tombol. Dan ada bagasi yang lumayan gede di belakang sini, ya kan? Ini pengaturan ini kursinya. Ini gimana cara melipatnya nih? Tinggal sentuhan tombol aja, kursinya bisa langsung ngelipat dengan sendirinya. Dan kita bisa ngelihat di sini bagasinya jadinya gede banget, luar biasa. Tuh, tutup bagasinya seperti ini. Tampilan belakangnya bisa kita lihat. Nah, ya jadi cukup standar aja, nggak ada yang terlalu fancy. Ini lampunya bentuknya ada petirnya di belakang seperti ini, dan bannya lumayan gede, ukurannya 265/45 ring 21, jadi gede banget. Ini juga ada kamera di sini, ada kamera di sini, ada kamera di sini, ada kamera. Jadi sensornya sangat lengkap. Ini untuk membuktikan bahwa mereka bisa untuk canggih banget mobilnya. Di bagian depan ini ada mesin, jadi nggak ada frang, mesinnya bisa kita lihat di situ. Tapi tampilannya clean banget, rapi banget, semuanya udah dicat, dan ya udahlah ya. Ini mobil premium, jadi pasti udah sophisticated banget tampilannya.
Ini seperti ini tampilannya guys. Nah itu adalah Wuling. Ini adalah Huajing S, model yang sangat premium dari Wuling. Gimana menurut kalian? Kasih komentar di bawah.